Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin nikmatika ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi bi sanadin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, ridai kami, rahmati kami, berkahi kami, ampuni dosa kesalahan kami, bimbing kami terus ya Allah dalam kenikmatan iman Islam hingga akhir hayat kami. Ya Allah, jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Setiap ayat, setiap hadis ya Allah jadi cahaya hidup kami, lentera hati kami, amalan kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minin. Silakan dibuka hadis ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amma ahadukum, idza apabila amma mengimami atau menjadi imam. Kalau imam jadi imam, mana imam? Wahid mana mam? Gak kelihatan lagi wahid. Allahu Akbar. Ya kasih surat SP nanti, surat peringatan. Kalau tidak ada udzur syar'i, tidak ikut ngaji tanpa ada alasan atau pergi tanpa izin, terus kita kasih sanksi. Terus kemudian yang bawa HP selain hari Ahad kumpulin, Armin juga kumpulin sudah, yang nggak kumpulin hilang. Doni karena lebaran kemarin semua bawa HP, berarti sekarang masih megang HP. Ya, kalau nggak kumpulin ketangkep kayak semalam itu punya imam hilang, nggak bisa diambil lagi. Wakafin untuk beli semen, semennya kasih bapaknya. Ya, bangun pesantren boleh hari Ahad sepuasnya ya. Dok, paham dok? Nurul bawa HP, Nurul kumpulin nanti, paham? Boleh hari Ahad sepuasnya. Kalau hari Ahad nggak pakai pulsa juga bisa, khusus hari Ahad ya. Ke rumah Abi pakai wifi semuanya ya, di depan, di belakang, di atas, pinggir, di taman, gratis sepuasnya. Mau YouTube, mau Facebook, Twitter ya, gratis semuanya kalau nggak malu. Iya, pokoknya nggak usah beli pulsa hari apa ndak? Ahad. Jadi udah HP-nya nggak usah dibalik ke pulsa, aplikasi nomor pinnya udah hafal, wifi-nya mesti luar kepala udah anak putri. Kalau khidmah anteng banget,
sampai kayak nangis nggak kedengeran, saking antengnya asyik menikmati. Ya, ya Nurul, berarti nggak usah beli pulsa kalau hari Ahad, semuanya ke depan rumah. Nanti Abi rekam pakai CCTV, pinggir, pojok, kanan, kiri, belakang. Ya, nggak usah beli pulsa. Khusus untuk pembelian pulsa, bisa untuk kebutuhan yang lain, bedak, lipstick, apa namanya itu, celak, apa namanya itu, handis, hardis, kok hardis, hardis bukan komputer. Hardis. Ya, ini soalnya ragatnya anak putri itu mahal banget. Ini lipstick aja kalau beli di Shopee itu Naila udah 70.000, ya kan? Belum untuk apa ini, merah, hijau, kuning, apa kalau ditempelin pakai kayak celengan itu. Ya Allah, itu baru 2, belum celaknya anak-anak. Terus bedaknya pun macam-macam, bedak malam, bedak siang, bedak sore. Tuh hati-hati Nduk Jong ya, yang punya istri nanti yang tukang dandan. Itu ragatnya luar biasa, mahal. Karena ada bedak siang, ada bedak malam ternyata. Ya, malam itu beda. Ada itu bedak malam, bedak siang. Nanti supaya irit, mam itu ada genteng itu. Ada genteng itu diparut aja. Saya ini sayang, ini bedak malam. Ya, atau pakai, ya insya Allah ya Dok. Pokoknya makanya kita alhamdulillah ada hikmahnya lockdown begini. Anak santri putri pakai, putra putri pakai apa? Pakai apa? Masker. Jadi nggak kelihatan. Mau pakai bedak, mau pakai ginco, lipstick nggak kelihatan. Jadi irit selama lockdown alhamdulillah. Nggak ada pengeluaran untuk beli lipstick. Lipstick mau ditunjukin ke siapa? Mau pakai masker, nggak kelihatan kan? Alhamdulillah, berarti ada hikmahnya ya Dok. Yang biasa nggak pakai masker semua. Putra juga pakai masker sekarang. Ya insya Allah mudah-mudahan berlalu. Kalau selesai pakai lipstick lagi. Makanya di pesantren nggak usah pakai ya Nurul ambilnya tuh alami. Ya. Yang lain semua pakai, Nurul aja nggak pakai. Nah, kayak gini mami mampas mam. Yang biasa natural aja. Ya apa adanya Nurul. Jadi nggak direkayasa. Apa wujudnya seperti itulah makhluknya. Ya, arti nggak usah. Kadang ada kan sekarang itu apa Ustadz Haikal yang dipoto padahal usianya 60 tahun kemudian bisa mundur lagi, bisa jadi muda. Itu apa, itu aplikasi apa sekarang itu? Abi kemarin dikasih pertanyaan oleh jamaah, Ustadz kalau pakai aplikasi seperti ini haram apa enggak? Abi kemudian jawab, aplikasi yang mana ya teh? Dia kirim, padahal beliau sudah tua lumayan lah. Terus kemudian sampingnya itu muda banget. Nah ini siapa? Ini muda saya Ustaz. Tua bisa disandingkan muda. Tuh. Nah ini juga kalau untuk penipuan, Abi jawab untuk penipuan, ya itu haram. Contoh misalnya dia janda, ya kan? Kemudian ada yang lamar, katakannya imam aja yang lamar. Ya. Mas imam ya iya, bisa minta biodatanya. Ternyata pakai aplikasi itu. Yang tadinya sudah keriput dipakai aplikasi muda kenceng, cantik jelita. Imam akhirnya terkesima. Begitu ketemu ternyata nenek-nenek. Haram, ya kan? Karena ada penipuan di situ. Walaupun pakai aplikasi yang memang lagi ngetren sekarang. Apa namanya aplikasi itu? Apa? Nah, pakainya itu namanya. Ya Allah ya, nggak boleh ya untuk manipulasi data namanya. Apa adanya saja. Kayak Vina juga itu apa adanya itu, ya kan? Nggak pakai apa-apa, ya jamilun jamilatun, walau kanat ba'da naumin, qabihun qabihatun,
walau zanat kulla yaumin. Paham? Nurul paham, Nurul? Cantik tetap cantik walaupun walaupun setelah bangun tidur tetap ilernya aja wangi kalau cantik. Apalagi. Tapi ya apa adanya lah. Kalau direkayasa dikepruk-kepruk di apa, kalau mobil tuh diapain itu? Kalau benyot diapain itu namanya? Kalau mobil tabrakan terus di dempul. Dempul kayak apa? Kalau bintang tetap bintang seperti itu. Nggak bisa berubah seperti Amitabh Bachchan, nggak bisa. Ya, Dok, alami aja natural. Kayak Abi nggak pernah pakai lipstick, nggak pernah kayak bedak. Karena ada cowok, ya Allah Rabbana, ada pakai bedak. Imam lagi. Sampai ngaca aja megang apa namanya jerawat satu jam. Gigit, ambil, dicium, dilihat, ya Allah, didempul lagi. Ini ada masanya. Dulu Abi juga jerawatan kok, banyak rata. Ya itulah karunia Allah. Jadi semakin kita tambah tawadhu, sehingga tidak kepedean ya ketika melihat lawan jenis ketika ada jerawat. Jadi ada hikmahnya. Kalau nggak ada jerawat, wah gaya kan. Kalau ada jerawat sekarang nunduk begini. Kalau nggak ada jerawat, ada hikmahnya. Dan itu masa-masa itu biasanya dilalui oleh ketika saat masa puber, ya. Miftah sudah puber belum? Belum. Miftah masih ini ya, masih balita. Insyaallah. Baik, Dok. Kita lanjut. Hemin sudah datang belum, Rul? Kak Emin sudah datang belum? Belum. Nanti di siapin mobil bak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila amma mengimami. Siapa imam? Imam lagi imam. Ini jadi lakon hari ini imam. Jam murajaah main HP imam. Ya Allah. Ahadukum salah satu di antara kalian. Ahadukum salah satu di antara kalian. Ngimami siapa? An-nasa manusia. An-nasa manusia. Fal yukhaffif, maka hendaklah meringankan dia. Meringankan. Meringankan apa maksudnya? Meringankan maksudnya apa? Mengkondisikan. Jangan sampai terlalu panjang, jangan sampai juga terlalu pendek banget. Subuh bacanya inna atoina, maghrib bacanya al-baqarah, ya, duhur al-waqiah, asar ar-rahman. Bubar jamaahnya, dikondisikan. Ini lihat hadisnya, fa inna, fa maka inna, sesungguhnya, fihim di dalam makmum atau anas tadi as-soghir, mungkin ada anak kecil yang nangis luar biasa, ya kan? Beberapa masjid ada di mana ketika saat ibunya membawa anaknya tadi sebelum sholat enggak nangis, begitu di tengah sholat nangisnya luar biasa, maka imam yang tadinya memanjangkan bacaannya hendaknya mengkondisikan dengan keadaan adanya tangisan anak itu. Karena apa? Itu akan mengganggu konsentrasi sholat ibunya, karena ibunya nggak enak bukan sama anaknya, tapi nggak enak sama siapa? Jamaah yang lain. Sampai pada ngelirik jamaahnya yang kiri, kanan. Kan pakai isyarat. Batal tuh. Ya, nggak enak, cemas. Jadi inilah ya pesan Rasulullah.
Pernah Rasulullah itu suatu saat ya membaca surat ingin baca surat yang panjang, ya, karena ada lagi-lagi ada anak yang nangis nggak jadi dipanjangin. Tapi Rasulullah juga pernah baca panjang luar biasa. Kapan itu? Saat Qiyamul Lail. Salah seorang sahabat menjadi makmum. Ya, diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab, ya, Utsman bin Affan, kemudian Syekh Abdurrahman. Saat akhir daripada Al-Baqarah, coba 2 juz setengah, hampir 3 juz kan, mereka mulai dalam hati itu, wah pasti Rasulullah pasti ruku, karena apa? Akhir Al-Baqarah. Ternyata enggak ruku, lanjut lagi suratnya. Boleh enggak? Boleh, karena dalam sholat sunnah yang dimana Rasulullah tahu bahwa para sahabat sanggup dan bisa mengikuti. Ya, kalau sholat wajib jangan coba-coba, tinggalin jamaahnya semuanya dan membuat kapok. Nah, seperti itu. Ingat, boleh jadi di situ ada anak kecil yang merengek-rengek, nangis luar biasa, meronta-ronta, mengganggu tidak hanya konsentrasi ibunya tapi yang lainnya. Maka segera, tadinya mau membaca 1 halaman, cukup setengah halaman atau 2 atau 3 ayat. Falyukhafif itu artinya meringankan, memudahkan, mengkondisikan. Wal kabiro, ada juga ya orang tua renta yang nggak sanggup untuk berdiri lama. Ada kan, begitu berdiri kakinya geter, sampai mau pada lepas ini kakinya. Nah, ini ya kebangetan yang pas imam lagi dia sudah gitu kan. Maka seperti ini pesantren rakyat harus praktekan. Sholat misalnya maghrib sudah dikasih tahu, ya, tidak lebih daripada setengah halaman. Ya, kalau subuh silakan, mau 1 halaman, 1 lembar silakan, ya, dengan setartil mungkin. Tapi jangan sekali-kali mencoba nanti di rumah, di masjid umum, di masjid yang di situ kita nggak tahu kondisi jamaah di sana. Kalau pesantren semua udah kuat-kuat, apalagi Nurul, kuat banget itu. Nah, kemarin jadi imam Nurul, imam malam keberapa Nurul? Imam taraweh. Imam taraweh malam keberapa Nurul kemarin? Ke-8, lancar. Subhanallah. Kok pas sama imam juga juz 8 Nurul? Janjian apalah. Allah. Ada rekamannya enggak? Direkam enggak? Karena habis suruh ngerekam. Rekam Rul, nanti kirim ibunya. Ibunya pasti nangis. Ya, kemarin karena Abi kedatangan seorang wali santri, ya, pas lebaran kemarin. Itu bapaknya nangis di sini, di taman, terseduh-seduh. Abi ambilin aja tisu. Bapak-bapak bisa nangis. Ya Allah, saya nangis Ustaz, lihat. Nah, inilah hikmahnya Ustaz Haikal, Ustaz Noval selalu meng-live-kan. Karena apa? Ada ternyata di belakang layar bapak orang tua, ibu ternyata ingin melihat bagaimana sih hasil anak yang selama ini di pesantren tahfidz Quran, hafalannya sampai berapa jauh, kemudian apa sih yang dilakukan, kegiatannya apa saja. Ternyata apa? Diam-diam orang tua itu ngikutin Facebook Binul Ummah itu, PPTA Binul Ummah. Dia melihat anaknya imam, nangis dia, cerita beliau ke sini. Ya Allah, saya nangis Ustaz. Karena apa? Selama ini saya nggak pernah ya menyangka gitu kan anaknya bisa menjadi imam pakai surat panjang lagi gitu. Katanya panjang. Itu belum seberapa apa? Ya, itu baru 2,5 lembar gitu kan. Ya, memang banyak komentar dari beberapa jamaah juga. Selesainya kapan Ustadz? Kalau tarawehnya bacanya surat panjang, kata ketika Naila jadi imam taraweh itu. Alhamdulillah menjadi pembelajaran. Kalau di masyarakat ya harus dikondisikan. Kalau di pesantren sudah ada aturan yang harus dilakukan. Justru yang pendek malah ditiadakan. Karena apa? Melatih hafalan kita, kemungkinan kita.
dan mental kita. Bisa jadi lancar banget di luar sholat, begitu dalam sholat Fatihah aja lupa, ya kan? Fauzan tuh dulu Fatihah sampai ngingatin 2 kali, saking groginya. Bisa itu. Makanya latihan untuk memungkinkan kita ya di dalam sholat itu, insyaallah ya Nduk. Baik, wal kabir, ada yang orang tua, wad dhaif, dan juga ada orang yang lemah. Orang yang lemah. Wal marid, boleh jadi ada yang sakit. Kalau sakit panu sih nggak masalah. Kalau sakit bisul, ya, bisul di kaki, lama banget tuh bacanya, 2 lembar kaki, gimana itu? Mau kaki 2 nggak bisa kan diangkat dua-duanya, harus 1 gantian. Ya Allah, indah sekali ya kalau kita tahu ilmunya. Segala suasana apapun akan menjadi nikmat. Jadi jamaah juga menikmati. Kita tahu di sana imamnya enak, gitu kan? Suaranya enak, bacaannya bagus, walaupun panjang nggak terasa. Udah nggak enak, pendek, ya kan? Ya repot ini. Wadal hajati wadan dal hajati, boleh jadi yang di dalam makmum itu adalah hajati, ada orang punya kebutuhan, punya keinginan, punya sesuatu yang amat mendesak. Contoh, ada tukang bakso, tukang siomay, ya, habis isya itu udah dipanggil, isya itu sebelum isya dia pamit kan, maaf Bu ya, saya mau sholat jamaah dulu. Udah janjian sama pembeli, bentar ya Bu katanya. Begitu sholat lama banget, bacanya Al-Waqiah awal sampai akhir rakaat pertama, ya kan? Terus bisa kabur itu tukang baksonya. Kalau nggak tukang baksonya kabur, pembelinya kabur duluan. Nah, ini mengkondisikan ada orang-orang yang mungkin dia cepet-cepet ya pengen ke bandara, ya karena dapat masjid, ternyata masjidnya lama banget. Nah, ini juga mengkondisikan seperti itu ya, nggak panjang nggak pendek. Wa idza shalla, wa dan idza apabila shalla dia sholat li nafsihi, diri sendiri atau sholat sunnah, fal yutawil, maka hendaknya memperpanjang. Ma sya'a, ma sya'a, ma yaitu ayat atau apa-apa bacaan, sya'a yang dia kehendaki, sakar PDW, sakarepmu deh ya. Ketika kita sendiri sholat duha misalnya, usahakan ya Cung, kalau duha dibiasakan hari ini juz 1 ya, mungkin setengah juz, besok mulai sambung lagi, pas kan? Kalau 8 rakaat itu dapat 4 lembar atau buat 5 lembar. Hari kedua, ketiga, terus pakai Al-Quran yang sudah kita hafal. Jangan kok surat favorit, kul. Ya, usahakan sholat sunnah kita panjangkan untuk diri sendiri. Qobliyah, ba'diyah bisa, tahajud apalagi. Ya, ketika sholat sendiri, li nafsi, untuk sendiri apa? Fal yutawil, maka hendaknya memperpanjang atau memanjangkan bacaannya. Ma sya'a, ma apa-apa, sya'a yang dia inginkan atau kehendaki. Rawa meriwayatkan At-Tirmidzi min Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-79. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila angfaqat, menginfakkan atau menyedekahkan, siapa almar'atu, seorang istri. Tadinya almar'atu itu perempuan. Jadi perempuan dalam Al-Quran banyak sekali biasa menggunakan apa? Nisa, mar'ah, apa lagi? Bahasa kali biasanya mar'ah, nisa dalam Al-Quran. Kalau bintun anak perempuan,
Kalau zaujah ya jelas, ya zaujah ya juga sama, masih perempuan. Siapa maratu seorang istri min dari baiti rumah zaujiha suaminya. Nih calon para istri, lihat hadisnya bagaimana pengelolaan ya. Ini ketika terjadi kasus seperti dalam hadis ini, apa yang kita lakukan, apa benar, apa salah tindakan kita. Lihat, apa sih kasusnya? Ghaira mufsidatin. Ghaira apa ghairi? Di sana apa tulisannya? Kalau zaujaha berarti ghaira, kalau zauju ghairu. Ghaira mufsidatin. Ghaira mufsidatin. Ghaira tanpa mufsidatin, menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang buruk. Karena maka ada laha baginya. Bagi siapa ini, Dok? Kendok? Al-mar'ah, ajruha pahala untuknya. Ajruha pahala untuknya. Bima dengan angfakot yang dia telah infakkan, angfakot yang dia telah sedekahkan, wa dan li untuk zaujiha suaminya, zaujiha suaminya, ajruhu pahala, ajruhu pahala, bima dengan apa? Kasaba yang telah diusahakan, kasaba yang telah diusahakan. Walil khazin mislu dzalik. Wa dan lil bagi atau untuk khazin, khazin bendaharanya, bendaharanya mislu seperti dzalika yang demikian itu. Kita akan uraikan nanti apa ada khazin, ada apa namanya tadi, ada mufsidah. Khazin bagi bendahara mislu seperti dzalika yang demikian itu. La yang kusula tidak berkurang, la yang kusu tidak berkurang. Ba'duhum sebagian mereka suami istri min dari ajri pahala ba'din sebagian syai'an sedikit pun. Subhanallah. Rawa meriwayatkan asy-syaikhani. Maksudnya kalau syaikhani berarti ini sudah kita maklum siapa? Bukhari dan Muslim. An Aisyah, dari Siti Aisyah. Jadi begini, Dok, supaya paham, ketika ada seorang istri, dia berinfak tanpa sepengetahuan suami, tapi infak yang dilakukan atau uang yang dibelanjakan itu ghairu mufsidah, syaratnya itu tidak untuk maksiat, tidak untuk berpoya-poya. Karena ada yang para istri borosisasi itu juga ada. Suaminya penghasilannya mohon maaf sebulan hanya 3 juta, tapi begitu belanja habisnya 4 juta. Tekor, ngutang, ada gitu. Ya Allah, banyak kasus seperti istrinya bikin kartu kredit, begitu saat bayar pakai kartu kredit itu, ya bisa beli apa saja itu, walaupun nggak ada uangnya, tapi punya kartu itu. Makanya nanti kalau ditawari jangan mau ya, Dok. Banyak sekali ya orang-orang yang menawarkan, ini Mbak kartu kredit gratis loh, itu bisa belanja apa saja tanpa, walaupun nggak ada uangnya, tapi menyerahkan apa? KK, KTP. Begitu penagihan ternyata subhanallah, suaminya ditelepon, Pak mohon maaf, ini kami dari pihak manajemen atau pengelola mall Depok ya, bahwa istri Bapak atas nama Markona ya misalnya telah belanja dengan barangnya semua tertulis kan, pada tanggalnya, harinya, jamnya semua sekian, mohon Bapak segera untuk membayarkan tagihan belanja dari istri Bapak atas nama Markonah tadi. Datang ternyata apa? 10 juta. Nah ini hati-hati.
Maka termasuk kartu kredit termasuk suatu hal yang diharamkan. Karena apa? Akan menimbulkan mafsadat soal daripada manfaatnya. Karena ada di situ utang piutang dan bahkan ada unsur ribawi di sana. Ya. Jadi seakan-akan enak, beli kapan saja bisa. Beda dengan ATM. Kalau ATM kan memang ada saldonya milik kita isi untuk memudahkan kapan saja kita bisa ngambil uang di ATM mana saja. Kalau kartu itu tanpa ada saldo, kartu aja seperti ATM seperti itu. Ya, di mall-mall biasanya, mall yang baru-baru biasanya ada memasarkan itu, masuk, Bapak kartu kredit ya, gratis loh. Ya, pumpung lagi promo, nanti dapat hadiah itu tisu. Ya. Dan seterusnya. Dan belanja di mana saja itu. Apa saja boleh. Karena apa? Mereka sudah punya identitas kita. Mau lari kemana? Syaratnya KK KTP. Kalau enggak disita semua itu. Kalau enggak bayar. Nah, ketika seorang perempuan belanjakan benar-benar ghairu mufsidah, tidak untuk poya-poya atau tidak untuk maksiat. Paham maksudnya? Paham ya, Dok? Untuk apa berarti? Sedekah misalnya untuk pesantren, sedekah untuk anak yatim tanpa sepengetahuan suaminya. Karena uang itu sudah diberikan, ya, kita di rumah sebagai khozin, sebagai bendahara. Suami yang baik seperti itu ya. Jong imam, begitu imam dapat gajian langsung kasih istri, karena bendahara adalah istri. Ya, kalau kita perlu apa-apa imam minta bendahara lagi. Kalau di dompet suami kadang-kadang kemana-mana itu. Abi juga begitu. Kemana-kemana apa dapat amplop kasih istri, amplop kasih istri. Nggak tahu ya isinya berapa biar istri. Jadi nanti untuk ngelolauin, untuk masak setiap hari, untuk saku anak-anak setiap hari, kita nggak bisa suami begitu. Nah, ketika apa yang kita berikan, kok sang istri kemudian, Umi misalnya, beli untuk membelikan, berinfak untuk semen pesantren, untuk ngasih bapaknya, orang tuanya, itu wali zauji ajrun. Suaminya pun dapat pahala, walaupun suami tidak ikut menyedekahkan. Subhanallah. Ya, kecuali dalam hal maksiat haram hukumnya. Contoh untuk apa? Ya tadi temennya ngajak pergi ke tempat yang maksiat, tempat yang dimana di situ ada perjudian. Ada kan begitu? Coba lihatlah di layar-layar kaca, Dok. Maka bahagia sekali ada seorang suami dan istri yang soleh dan soleha. Karena tidak semua orang bisa memiliki keluarga rumah tangga seperti itu. Ada suaminya baik, ternyata istrinya poya-poya seperti itu. Beli tas yang branded, apa namanya? Branded. Yang harganya tas, padahal tas itu hanya untuk nyimpen make up aja. Itu beli bisa kok di Shopee aja, cuman Naila beli cuman berapa, 15.000 juga dapat. Ini belinya sampai 5 juta tas aja. Ya Allah, 5 juta kalau beli kerupuk dapat berapa itu? Itu beli tas ya, itu namanya poya-poya kan? Artinya sesuatu hal yang harusnya bisa untuk yang lain. Kalau untuk pesantren sudah jadi makan santri 1 bulan itu. Ya Allah ya Rabbana. Nah, inilah yang namanya poya-poya. Berlebihan, musrif. Ya, makanya Dok, nanti tolong mengkondisikan keadaan suami ya, Dok. Kalau suaminya gajinya misalnya 30 juta, ya sesuaikan belanjalah. Yang buat belanja 10 juta, ya sisanya mungkin ditabungin untuk siap persiapan haji, untuk umroh, untuk masa depan anak-anak kita. Kalau bisa anak-anak disiapin, tabungin supaya nanti masa pendidikan kita sudah tidak mikirkan biayanya. Seperti itu, ya. Nyarinya yang ya jangan sampai kemudian wah gimana Ustaz, apa bisa suami gaji kita 30 juta? Bisa kalau 30 hari kan, ya 30 hari kan bisa kan, sebulan kan 30 hari kan, nah, bisa insya Allah. 1 bulan berapa? 30 hari kan. Nah, kalau sehari 1 juta. Nah, kerja apa itu Ustaz? Ya apa aja pokoknya, yang penting bisa dapat 1 juta aja. Nggak terbayang kan?
Abi juga dulu nggak terbayang begitu. Apa bisa gaji satu hari 1 juta? Menteri aja nggak sampai misalnya, ya kan? Bupati juga kayaknya. Tapi kalau Allah menghendaki, jangankan 30 juta, sebulan ada yang sampai 500 juta. Dan Abi ketemu itu orang-orang seperti itu. 1 bulan 500 juta, bayangin. Ya kerja apa itu? Ya kalau Allah menghendaki gampang banget. Beliau hanya kerja di satu perusahaan yang dia hanya menyewakan alat-alat berat untuk apa namanya itu, untuk batu bara. Beliau punya alat ini, alat ini, satu alat sekian 100 juta. Ya Allah, ya Allah, duduk manis saja ternyata bisa dapat semuanya itu. Makanya silakan impian itu yang sekalian tinggi sekalian. Jangan nanti mudah-mudahan suami nanti dapat gajinya 3 juta ya, dapatnya mimpinya 3 juta, dapatnya ya seperti itu. Harapan keinginan kita itu pasti akan terwujud. Yakinlah anak-anakku, nggak akan pernah ya Allah mengecewakan dalam keinginan kita selama kita sudah takwa kepada Allah, sudah tinggalkan maksiat Allah. Insya Allah Allah akan cukupi segala kebutuhan kita, keperluan kita. Paham dok? Ya, baik. Jadi kita dapat pahala, suami pun dapat pahala. Nah gimana Ustadz? Gimana Abi? Kalau andai kata ternyata suami marah, ada kan begitu? Mana uangnya ini? Ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Aisyah. Begitu Rasulullah berangkat, ada apa namanya? Ada apa? Roti. Nanti persiapan pulang dari masjid dimakan. Begitu sampai ke rumah, ternyata maaf ya Rasulullah, tadi ada orang minta-minta dan saya nggak bisa untuk tidak memberikan karena sepertinya lebih memerlukan daripada kita. Tak berikan itu tanpa izin Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Baik istriku, kalau begitu aku puasa hari. Subhanallah. Bisa nggak para suaminya nanti begitu? Pulang dari masjid nasi goreng udah digoreng. Begitu pulang, wah ada kopi, ada nasi goreng. Begitu mau makan ternyata udah dimakan tikus sama kucing. Marah nggak kira-kira? Ini diberikan. Nah nggak apa-apa, ya. Sebagai landasan bahwasanya sesuatu kebaikan kalau tanpa izin suami nggak masalah, selama tidak maksiat yang kita sedekahkan itu. Paham dok? Gendok? Nggak apa-apa. Apalagi suami yang bakhil, yang pelit, bin medit. Ya, suaminya pelit, boleh itu ngambil uang tanpa izin. Kalau ini kan uang sudah diberikan kan tadi kan, untuk belanja, untuk infak. Tapi kalau ada suami pelit, kalau kita ngambil uang suami haram hukumnya. Tapi kalau suami pelit, boleh. Ya, belanja makan rumah tangga habis misalnya 100.000, ngasih belanja cuman 20.000. Untuk apa ini? Untuk kangkung saja. Sama apa namanya? Sama telur dapat berapa itu? Boleh ngambil dompet. Ya, beliin lah, ngambil tapi misalnya di dompet aja 5 juta. Jangan ambil 5 juta semuanya. Ketahuan. Tak kasih tahu. Ya, ambil berapa? Ya seperlunya belanja itu. Habisnya berapa belanja itu? 100.000, 100.000 ambil. Hidangkanlah ke suami. Wah, apa suami? Wah enak banget dari ini makannya dek. Ini ayam apa ini? Ayam panggang pak. Alhamdulillah. Beli di mana? Di sana. Lu kok jadi? Ya nggak apa-apa. Karena nggak sama sekali nggak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sementara suaminya pelit luar biasa. Untuk orang lain dikasih sana sini, untuk istri pelit. Padahal sedekah terbaik suami adalah untuk istrinya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Ya, jadilah kamu yang terbaik untuk keluargamu. Terus, istri dulu, keluarga dulu sebelum berbaik kepada. Ada orang dermawan kesana kemari dengan orang lain, tapi dengan istrinya pelit, keluarganya pelit. Adakah begitu? Ada. Makanya utamakan keluarga dulu.
Sedekah itu suami ngasih nafkah istri itu sudah sedekah, paling ngasih bonus itu. Maka ketika sudah diterima istri boleh membelanjakan apa saja. Paham dok? Paham dok? Karena istri sudah menjadi khazin. Apa khazin tadi? Menjadi bendahara dalam rumah tangga. Dan tulisannya, tapi hendaknya juga selalu izin lebih bagus. Misalnya, sayang, ayang, ini ada nih santri binal ummah. Siapa? Ini kayaknya junior saya deh, gitu kan. Ada apa? Itu bawa proposal. Tulisannya untuk wisudawati tahun 2030. Wisudawati pertama Nurul. Nah, yang kedua Imam. Ketiga butuh dana sekian 30 juta. Nah ini Pak, ada proposal dari pesantren binal ummah, dana untuk wisuda Nurul, Imam. Kasih berapa ya? Lebih bagus begitu. Ya udah, kita nyumbang deh 15 juta saja. Nah langsung saya irim. Lebih bagus seperti itu ya. Izin lebih bagus. Tapi kalau nggak izin kebaikan nggak masalah. Yang penting ada tulisannya, ada laporannya. Suatu saat suami tanya, kita bisa menyampaikan, nggak ada fitnah seperti itu. Ini lanjut deh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wildan kemana? Nggak kelihatan lagi. Sob, panggil sob. Wildan panggil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza babila tasa'aba. Tasa'ab artinya menguap. Ahadukum, salah satu di antara kalian, faliyadhu, maka hendaklah meletakkan. Faliyadhu, maka hendaklah meletakkan. Meletakkan apa? Maf'ul bihnya yadahu, tangannya. Yadahu, tangannya, ala fihi, ala atas, fihi, di mulutnya. Wadan la, tidak atau jangan. Wadan la, jangan. Ya'wi, ya'wi itu bersuara. Ada kan nguap begitu karena supaya ada apa? Ada kepuasan tersendiri. Begitu nguap udah nggak ditutup, malah suara lagi. Itu menunjukkan satu hal yang sangat dibenci oleh Allah, dan itu sukanya setan. Ya dok, tidak ada suara, tidak bersuara. Gimana caranya? Yang ditaruh apa tadi dok? Tangan kanan apa kiri? Kiri. Cara meletakkannya, ya kita lanjut dulu. Fa inna mafa, maka inna sungguhnya asyaitona, syaitan, yadhaku tertawa, seneng gitu kan, bahagia kalau ada orang yang nguap kemudian tanpa ditutup bersuara lagi, panjang lagi suaranya, ya, minhu, darinya. Rawi riwayatkan hadis Ibnu Majah an Abi Hurairah. Ini prakteknya begini, bukan tangan kanan, bukan tangan kiri, tapi posisi telapak tangan di luar. Nah, ya, yang apa ini? Punggung telapak kanan di menutup mulut kita, bukan begini. Paham Jo? Dok. Ini Vivi kemana? Nggak kelihatan Vivi. Ini. Ya Dok, Nurul, paham Nurul? Gimana Ril? Coba praktekin. Ayo nguap. Misalnya nguap. Ayo. Jangan nguap duluan. Jadi sebelum nguap tangan sudah siap. Paham Dok? Nanti terlambat. Sudah mangap baru nutup, lalat masuk ditutup, malah nggak bisa keluar. Sebelum nguap tangan sudah siap-siap. Dan kalau bisa nguap Dok, itu wajib ditahan. Mau nguap,
Tapi kalau bersin jangan ditahan. Kalau bersin itu suatu kenikmatan yang tiada terhingga. Kalau nguap itu adalah rekayasa upaya setan untuk membuat kita supaya salah satu tanda diantaranya akan terjadi pengantukan. Itu diawali dengan nguap terus. Biasanya berapa kali nguap ketika mau tidur? Ya kan? Tahan tuh. Dan anehnya saat itu malah terjadi saat kita sedang belajar, sedang baca Quran. Tapi nonton TV nggak pernah nguap. Itu anehnya. Apalagi memegang HP nggak pernah habis lihat ya, nguap. Asik bener itu. Kan baca Quran mulai, tahan ya. Ya begitu, jangan sampai ada suara. Tahan aja. Ya, kalau bersin malah bahaya. Anak-anak kalau nggak ada bersin berarti ada sesuatu yang rusak organ kita. Kalau kita nggak bisa bersin berarti ada yang error dalam organ tubuh kita. Karena dalam satu pertemuan para dokter atau ahli kesehatan, bahwa diantaranya tanda-tanda orang yang terjangkit penyakit HIV diantaranya adalah dia nggak bisa bersin. Semuanya bisa bersin? Imam bisa? Dicoba ya. Kalau nggak bisa maka latihannya lihat matahari, atau pas Nurul masak di rumah Abi, cabai bawang dicampur aja di satu. Ya, itu karena ada orang. Nah, diantaranya orang yang terkena HIV itu nggak bisa bersin. Makanya bersin usahakan dibuka selebar-lebarnya, tapi hendaknya mulut juga ditutup. Jangan sementang-mentang, waduh ini kan kenikmatan luar biasa, dibuka mas jeder sampai kedengaran semuanya, sampai ini yang muncrat sampai 3 meter. Nah ini bahaya. Ini boleh ada kumannya nempel ke tempat yang lain. Ya, paham Dok? Kalau nguap ditutup seperti ini. Kalau memang kepepet, sebelum nguap tutup dulu. Paham Dok? Tangan kiri dibalik, tidak bersuara. Itu juga hukumnya haram. Paham Dok? Apalagi saat sedang belajar mengajar, gurunya lagi ngajar, dia nguap keras banget supaya dengar gurunya. Berarti ada indikasi dia tidak suka dengan pelajaran yang terlalu lama mungkin diajarkan guru. Khotib sedang menyampaikan khutbah juga nguap keras lagi, depan khotib lagi dia. Ya Allah ya Rabbana. Nah ini haram hukumnya ya Dok. Paham Dok? Paham? Ya insya Allah menjadi amalan kita. Jadi sesuatu kalau sudah tahu ilmunya enak kita melakukannya, karena sesuai dengan aturan Allah dan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk anak putri langsung setoran. Putra yang belum bisa setoran, ayo kita suruk dulu Dok. Cung, putra suruk duha, yang putri langsung ke taman.